hatta ya'lam, sehingga dia mengetahui anna ma asabahu lam yakun liukhtiahu wa ma akhtahu lam yakun liusibah. Kalau terjemahan bebasnya, orang nggak ada salah takdir, takdirnya nggak akan ketukar, jodoh nggak ketukar, rezeki nggak ketukar. Apa yang kita alami itu emang hak kita. Itu bahasa bebasnya. Ya, jadi apapun yang antum alami, jangan salahkan orang mulai hari ini. Ya, kalau kita jatuh, kita nggak usah bilang, oh karena si anu gitu. Saya disenggol dia, nggak usah ngomong gitu. Cukup katakan ini takdir, sudah. Ya, orang yang bisa memintas itu, satakunu min as'adin nas, dia akan menjadi orang yang paling bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ar-ridha bil qada sa'adatan fid darain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, jamaah yang muliakan Allah, mari kita mulai kajian ini dengan mengkondisikan hati, mengirimkan Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW. Pengarang kitab Syu'abul Iman, Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain Al-Bihaqi yang wafat 458 Hijriah. Dan untuk diri kita semua, Al-Fatihah. Bismillah. Pada bulan lalu kita membahas masih pada cabang iman yang kelima, yaitu bab takdir, sampai kepada hadis yang berkaitan tentang a'badun nas, orang yang paling soleh itu bukan yang banyak sholat ya, bukan yang banyak zakat aja, tapi orang yang menunaikan apa yang wajib. Wajib itu ada wajib secara ibadah, ada wajib secara keyakinan, dan lain sebagainya. Lalu kita membahas hadis Nabi SAW tentang cara bahagia dengan takdir, bahwa ciri-ciri orang yang berbahagia, yang sukses dunia akhirat itu, apapun yang dia pilih, dia istikharahkan kepada Allah. Istikharah itu bahasa Arab, artinya meminta Allah untuk memilihkan, meminta Allah untuk memilih, jangan pilih-pilih sendiri ya. Dan perlu kita luruskan, istikharah di dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan jodoh. Istikharah itu fi kulli hammin, setiap urusan yang membawa pikiran kita agak berat, kepikiran, ciri-cirinya apa? Ke bawah sholat, itu perlu diistikharahin tuh ya. Jadi jangan lagi hanya istikharah pas mau kawin, istikharah mau kuliah, mau sekolah, mau kerja, mau ngambil satu proyek, mau ikut satu pergerakan, mau berguru, mau ikut satu program rihlah atau apapun, mesti beristikharah ya. Supaya apa? Min sa'adatil mar'i, itu salah satu langkah pertama orang dapat bahagia ya. Itu yang kita bahas pada bulan lalu. Sekarang kita masuk ke bab ciri-ciri orang yang lemah imannya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan jalur yang panjang kepada gurunya, seorang ahli hadis dan sufi namanya Abu Abdurrahman As-Sulami, yang punya kitab Tabaqat Al-Awliya, Tabaqat As-Sufiyah, yang kitabnya kita kaji juga sekali sebulan di Ribat ya, dengan silsilah sanad yang bersambung kepada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi SAW bersabda, inna min dha'fil iman, indikator iman itu lemah, satu ya, anturdian nas bisuktillah, kamu mencari ridho manusia, menyenangkan viewer, menyenangkan netizen, menyenangkan jamaah. Nih hati-hati, ustadz itu paling berat, karena nanti kalau jamaahnya beda faham, dia takut ditinggal jamaahnya ya, bener gak? Itu ustadz sendiri yang ngomong sama saya, kamu gak takut ditinggal jamaah gitu ngomongnya. Loh, justru jamaah yang harus takut ditinggal ustadznya, jangan yang terbalik. Berarti dia murid yang nyamar jadi ustadz, paham? Jadi sekarang itu banyak guru-guru, dai-dai, public figure dalam keagamaan, harusnya mereka memberikan contoh, harusnya mereka jadi guru, tapi mentalnya mental murid, mentalnya bukan mental muallim ya. Maka dikatakan Nabi SAW, ciri iman yang paling, iman yang lemah, indikator pertamanya,
mencari kesenangan orang, biar orang happy, biar orang bahagia, biar orang senang, gimana? Bisukhtillah, dengan sesuatu yang Allah murka. Ya, apa yang Allah murka? Kalau seorang guru kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu yang dia tahu. Itu sebabnya ilmu apa yang kita dapatkan sanadnya dari guru-guru kita, kita buka, yang boleh dibuka. Isu-isu yang boleh kita sentuh, kita sentuh. Ya, kita semua tidak ada yang senang dengan perlakuan Yahudi terhadap saudara kita di Palestina, sepakat? Tapi kita jangan terjebak kepada ghurur was-was syaitan. Syekh Nawawi Al-Bantani punya kitab khusus mensyarah Syu'abul Iman. Jadi punya kitab kecil. Jadi ada manzumah yang dibuat oleh Imam Al-Malibari, kemudian dia syarah menjadi seperti ini, tapi kalau ini kan 9 jilid, kalau itu 1 jilid kecil. Jadi sekelas Syekh Nawawi Bantani sudah baca kitab ini, masa kita nggak baca? Ya, Syekh Nawawi Banten, beliau wafatnya di Haramain ya, bukan di Banten, tapi asal dari Tanara. Kita bersanad kepada beliau, dan beliau masyhur di kalangan ulama-ulama Arab sampai hari ini. Beliau menukil di dalam syarah kitab Syu'abul Imannya, Manzumah Syu'abul Iman, apa kata beliau? Di saat Baghdad diserang oleh musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, sehingga Baghdad itu bersimbah darah, kitab-kitab bahkan Quran itu digantungkan di kambing, di anjing, mohon maaf ya kita sebut nama-namanya. Kemudian pemerintahan kosong beberapa hari, orang-orang meninggal mati lebih banyak dari meninggal hari ini di Gaza, lebih banyak ya. Lalu setelah pemerintahan lumpuh, orang-orang banyak mati. Yang paling parah apa? Kitab-kitab dibakar, bahkan dihanyutkan di Sungai Eufrat, El-Furat kalau bahasa Arabnya. Kita nggak bisa sebutkan. Orang yang tersisa hidup nggak bisa makan, nggak ada air bersih, nggak ada makanan. Ini mirip-mirip mencekamnya seperti di Suriah dan di Sudan hari ini, dan juga di Gaza. Di Nigeria itu hampir sama. Cuma yang sering kita tonton hanya Gaza. Bagus, tapi antum coba kemanusiaannya jangan hanya ke satu wilayah. Ya, yang adil lah ya, ke Sudan. Sudan itu korbannya lebih banyak dari Gaza, tempat para sahabat-sahabat dulu berhijrah. Apa yang terjadi? Ada seorang ulama ahli zuhud di Mesir. Ini ulama nih ahli zuhud, berarti dia orang yang kolbunya sudah oke, dia buang dunianya, disebut zuhud. Namanya seingat saya namanya Ibn Afif ya, Az-Zahid. Apa kata beliau? Ya Rabb, ya Allah, lima, kenapa engkau membiarkan ini terjadi? Wa fihimul atfal wan nisa. Sedangkan di Baghdad saat itu ada anak-anak kecil yang mati dibunuh tidak berdosa, dan perempuan. Mirip diksinya dengan kita hari ini, mirip. Hati-hati. Maka dia ditegur oleh gurunya, ditegur oleh para ulama. Bahkan dia dalam mimpinya dia dapat teguran secara rohani. Itu luar dalam, zahir batin kena tegur. Bahwa mengatakan hal seperti itu namanya mengingkari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu biarin berlalu, kita kemudian yang bisa kita bantu. Ya, jangan ngomong lima dah. Kenapa? Coba kalau orang Arab, jangan mikirin orang Arab itu udah sibuk ketakutan. Apa yang kita bisa buat? Bapak bisa donasi aja, nggak usah ngomel. Ya, kita lihat kebakaran nih, terus ngomong ya Allah, Allahu Akbar, itu nyelesain masalah nggak? Ya, banyak orang kalau lagi ada masalah terus dia cuma videoin terus teriak-teriak Allahu Akbar. Enggak, yang benar itu walaupun dia cuma ambil air 1 gelas lalu disiramkan ke sono, itu lebih afdal daripada dibaca 1000 Allahu Akbar. Paham? Ya, itu yang disebut cara memahami takdir dengan baik. Ya, jadi kita nggak ada yang senang ridho dengan perlakuan musuh-musuh Allah di Gaza, di Sudan. Sudan itu Bapak Ibu campur tangan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab sama siapa dia bekerja sama? Sama mereka juga kan yang ngancurin Gaza hari ini. Ya, waktu dalam bahasa Arab disebut tatbi', normalisasi. Negara Arab normalisasi dengan negara Israel. Apa yang terjadi? Salah satunya adalah Uni Emirat Arab. Ya, kita doakan ya semoga saudara kita di sana yang mati itu syahid ya. Yang masih hidup Allah kuatkan kolbunya, dan kita yang mendengar jangan sampai kita ikut-ikutan tidak meridhai takdir. Yang bisa kita buat, kita kirim apa yang bisa kita kirim ya. Kita apresiasi kepada kawan-kawan yang berjuang di filantropi, dan tidak usah mengeluh, ya. Dan gak usah antum terjebak dengan perbedaan ideologi dan perbedaan harokah ya. Apa yang saya kalamkan ini jangan antum bawa saya beda manhaj dengan Buya, nggak apa-apa, yang penting kita mikirin hal itu sama. Jangankan kita di sini, orang di Gaza aja dengan orang yang di tepi barat itu udah beda ideologi. Satu Fatah, satu
Sama apalagi orang di Indonesia. Jadi kita terimalah perbedaan ini sebagai satu takdir yang indah. Ya, jangan ngomong ini kenapa ya umat Islam begini. Sekali ngomong begitu, antum langsung nggak bahagia jadi orang Islam. Ya, emang urusannya apa? Islam itu suci, orang Islam itu nggak suci. Ketika orang Islam gagal, bukan berarti Islam gagal. Al-Islam ya'lu. Nabi nggak pernah bilang al-Muslim ya'lu. Hadis sahih. Islam itu selalu tinggi, selalu luhur. Islam, karena inna dina indallahil Islam. Karena agama di sisi Allah hanyalah al-Islam. Berarti al-Islam itu qadim, selalu tinggi. Orang Islam tidak. Islam itu suci, orang Islam nggak mesti suci. Islam selalu maju. Tapi kalau orang Islam belum tentu maju. Ngaku aja lah kita. Ya, kalau mau penelitian tanya orang BRIN ya. Oke. Jadi apa indikator pertama keyakinan itu kurang? Melakukan sesuatu untuk menyenangkan makhluk, tapi yang kita lakukan itu membuat Allah tidak ridha. Ini hati-hati ya. Kalau seorang mu'alim seperti kami, guru, dai, menyembunyikan pengetahuan yang dia tahu walaupun itu pahit didengar muridnya, karena khawatir nanti muridnya bubar. Itu ujian bagi murid. Ya, ujian murid apa? Kalau dia dengar sesuatu yang nggak cocok dengan hawa nafsunya, dia terima nggak gurunya sebagai gurunya? Ya, antum udah benar berguru belum? Atau baru ngaji-ngaji umum aja? Nih beda loh ya. Apa yang disebut berguru? Berguru itu pemahaman kita beda sama guru kita, lalu kita terima. Ya, dan kita nggak perlu mengatakan, semenjak hari ini aku beda dengan guru saya. Ngeri kali. Berarti ente lebih ngerti dari guru ente berarti ya. Wa antahmadahum ala rizqillah. Engkau memuji makhluk karena rezeki yang Allah beri. Nah, hati-hati. Gaji kita walaupun zahiri kita yang kerja, yang nakar siapa? Allah. Betul nggak? Jangan sampai memuji makhluk semata lalu melupakan Allah. Kata Ibnu Tailah Sekadari, kapan kau boleh menerima pemberian makhluk jika kau melihat itu adalah mesin Allah yang bekerja? Terima gaji, terima hadiah, silakan, tapi jangan terima korupsi dong. Oh, ini kan dari Allah juga. Ya salam, setan juga Allah yang ciptain. Bukan berarti kita harus ridho sama setan toh. Ya, adakah pencipta selain Allah di alam semesta? Iblis siapa yang ciptain? Kita harus ridho sama iblis? Tidak semua yang Allah ciptakan kita ridhoi. Yang kita ridho itu yang Allah suruh ridho. Apa yang Allah suruh ridho? Takdirnya. Apa yang disebut takdir? Jalan hidup yang kita lalui, saudara kita lalui, itu disebut takdir. Ya. Sudah ridho belum jadi orang Indonesia? Kalau orang Indonesia ini kurang bahagia. Masa orang Islam, orang yang katanya beriman, tapi nggak menerima dirinya sebagai orang Indonesia? Jadi jangan-jangan orang Islam Indonesia itu tidak bahagia karena dia tidak beriman kepada rukun yang ke-6. Saya curiga itu ya. Walaupun kopi hantum soleh-soleh, berjenggot, ya pakai celana, pakai sarung, pakai gamis, itu nggak jaminan. Urusannya urusan kolbu. Iman itu di mana? Maka wajib belajar ilmu kolbu. Jangan main-main lagi. Sholat yang Allah pandang, sholat pakai kolbu atau sholat pakai gamis? Ya, oke. Ya, zikir yang Allah pandang, zikir yang pakai serban atau zikir yang pakai kolbu? Pakai kolbu. Dan kolbu itulah yang menuntun untuk meridhoi, menerima takdir. Ya, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Surat Taghabun. Siapa yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, Allah bimbing kolbunya. Apa kata Sayyidina Ali? Allah bimbing kolbunya supaya dia ridho dan taslim, ridho dan terima. Ya, ini maaf saya nunjuk ke kiri-kiri karena belum bisa nahan ya. Ya, saya pantangan kita ke bagian kiri. Oke, riwayat ini ada yang marfu, ada yang mauquf ya. Jika digabung dia menjadi hasan. Wala talum ahadan ala ma lam yu'tikallah. Hati-hati ini yang hidup di dunia kerja, yang bertetangga dengan orang yang berpunya, hati-hati. Atau sama-sama berusaha tapi kawan kita yang dapat. Apa kata beliau? Ciri-ciri ketiga, tadi apa? Memuji makhluk dengan rezeki dari Allah. Ciri-ciri iman lemah yang ketiga, engkau mencaci orang, mengumpat orang karena satu rezeki yang kamu tidak dapat tapi didapat saudaramu. Gimana ngomong gini? Saya yang kerja kok dia yang dapat, gitu nggak? Sama dengan orang ngomong hari ini, atom itu ditemukan oleh Hayy Yakzan, Jabir bin Hayyan. Tapi kenapa orang Barat yang dapat nama? Terus kenapa urusannya apa?
Kan salah kita tidak mempublish apa yang kita dapat. Tapi benarkah Jabir bin Hayyan yang menemukan? Cek lagi, baca dulu kitabnya. Ini contoh, ya. Yang pertama menemukan apa? Dalam ilmu kimia gitu. Teori apa gitu ya? Itu adalah Khawarizmi. Adalah emang antum bahagia dengan ngomong begitu? Justru bikin kita tambah rusuh, ya. Saya nggak suka kajian-kajian begitu, ya. Bagi saya itu kajian membuat kita kemudian tambah nggak ridho menerima diri. Ilmu itu nggak ada agamanya, karena ilmu itu milik Allah. Yang beragama itu manusia. Maka ilmu itu sebenarnya bagian dari nurullah. Ilmu itu nur, mau didapat orang non muslim ataupun muslim, dia derajatnya setara. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah ngangkat itu dua jenis, orang beriman sama orang yang diberi ilmu. Kapan orang Islam berjaya? Jika iman dan ilmunya nyatu. Tapi kalau hari ini orang sering ngomong nih, ya kita mesti memisahkan antara ilmu dengan iman. Memisahkan dalam pembahasan boleh, tapi dalam prinsip nggak boleh. Dalam pembahasan memang ada dikotomi pembahasan ilmu, fikih beda dengan akidah, akidah beda dengan tasawuf. Tapi kalau jalan sekali paket, kita kalau sholat, antum sholat gini nggak? Saya sholat ala fikih dulu, ntar sholat ala tasawufnya nanti gitu. Gitu nggak? Di fikih sholatnya gimana? Zohir-zohir doang gitu ya? Mulai dari niat, takbir sampai salam gitu. Terus kalau sholat tasawuf gimana? Diam gitu. Nah, ini satu paket. Badannya sholat, kolbunya bermarifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang disebut sholat. Ya, kalau nggak disebut sholat, fawailul lil musallin, itu sama-sama celaka tuh dua orang itu. Ya, yang nggak sholat zohirnya, yang nggak sholat batinnya, itu disebut luwail, ya, celaka. Nauzubillah min dzalik. Lalu Nabi SAW menyebutkan satu rumusan. Fa inna rizqallaha la yasuquhu ilaika hirsu haris. Ini cara memahami takdir rezeki. Rezeki Allah itu tidak akan dapat ditarik, diambil, diperoleh oleh besarnya keinginan orang yang ingin memperolehnya. Ya, ini kan kemarin stres caleg-caleg udah lewat nih. Stres berikut, stres apa lagi nih? Calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, ya. Oke. Perhatikan. Kalimat ini penting sekali, menyebutkan kalimat walaupun kamu menginginkannya, tapi rezeki Allah itu bekerja bukan dengan keinginanmu. Maka saya tidak sepakat dengan motivator yang mengajarkan kalau kamu ingin bahagia, maka bayangkan sesuatu yang kamu inginkan dalam pikiranmu lalu sebut dia. Kan kita gitu kan? Ya, itu ngayal, namanya tulul amal. Apa arti tulul amal? Panjang angan. Jangan sampai antum ikut training, ngabisin duit, tapi justru yang dimasukkan ke dalam kolbu cinta dunia dan panjang angan. Ya, mending pengajian gini aja gratis. Ya. Wala yarudduhu kurhu karihin. Kamu nolak mendapatkan sesuatu, tapi Allah mau. Siapa yang menang? Allah. Saya nih solawatan 1000 biar dapat sesuatu, dapat nggak? Nggak dapat. Kenapa? Allah suka-suka. Allah ngasih itu bukan karena ente solawatan. Kalau seandainya begitu, maka orang-orang non muslim itu nggak bakal kaya, karena dia nggak solawatan. Terus apa emang rezekinya mereka? Maka rezeki itu ada yang dijemput, ada yang ditunggu. Sering-seringlah menjemputnya, ya. Sering-seringlah menjemputnya. Jangan berhenti di tengah jalan, ya. Sudah berapa tuh tandanya? Sudah. Itu yang disebutkan dalam teks ini, bahwa ciri-ciri iman yang dhaif, yang lemah, ya, menyenangkan makhluk tapi dengan kemurkaan Allah. Yang kedua, rezeki Allah yang kamu peroleh, asbab rezeki Allah, tapi yang dapat pujian makhluk. Yang ketiga, mengumpat kepada orang karena rezeki yang kita mau, tapi dia yang dapat. Apalagi yang jomblo-jomblo nih ya, atau mau nikah, kita mau seseorang tapi orang lain yang dapat. Nah, itu tuh rezeki juga tuh. Sama, ustadz-ustadz itu sama dengan artis hari ini, sebagian ya, ingin viral ya, betul nggak? Maka dia, orang-orang kalau udah begitu akan sibuk dengan dirinya. Dan hati-hati, orang yang sibuk dengan dirinya, coba cek, antum suka foto narsis nggak? Cek gitu,
Sekali gitu gak? Hati-hati loh, itu ada secara psikologis dan ilmu nafsiyah, itu perlu dibenerin itu kolbunya. Itu awal dari narsis, itu awal orang akan menghambakan diri kepada yang disebut kemasyhuran. Masyhur itu bahasa di kitab, kalau bahasa hari ininya viral. Kalau orang begini, kolbunya belum sembuh jadi ustadz, apalagi dia artis hijrah, terus jadi ustadz, ya salam. Kolbunya belum sembuh daripada hubbus syuhrah, cinta kepada kemasyhuran, lalu dia menjadi guru, maka dia akan jadikan dakwahnya alat untuk menjaga kemasyhurannya. Maka coba cek mereka nanti. Kalau orang menjaga popularitas, apa yang dia jaga? Dia jaga fansnya, viewernya, ya. Dia akan jaga itu. Berarti apa yang membuat viewernya nggak lari, itu yang dibuat. Maka kalau mau cari guru yang tulus, cari guru yang tidak takut kontroversi netizen. Itu yang disebut di Quran, la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut kepada laumata laim. Umpatan orang yang mengumpat itu zaman now kelihatan di semua lini sosial media. Ada komentar toh, dan komentar negeri plus 62 katanya. Ngeri-ngeri ya, ngeri. Kalau nggak ada nur ini di kolbu, siap-siap. Maka siapapun yang ingin menjadi dai, jadi ustadz, Anda wajib punya mursyid, punya murabbi, pembimbing rohani yang bisa menyembuhkan penyakit hubbus syuhrah, cinta popularitas. Ini berbahaya, sangat bahaya sekali, ya. Kita nggak mau lagi dengar nanti ustadz ngomong ini, jangan gitu akhi, nanti ente ditinggal sama jamaah, nanti pengajian ente bubar, ya. Kalau dia la yakhafuna laumataim, ya, tidak takut laumataim, umpatan orang mengumpat, dia ngomong bubar-bubar aja, aneh nggak butuh murid, pasti dia ngomong gitu. Itu yang dikalamkan guru saya. Itu yang dikalamkan masyaikh-masyaikh saya, yang saya yakini beliau telah dididik dengan benar oleh guru sebelumnya, dan guru sebelumnya dididik oleh guru sebelumnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau mengajarkan, walaupun orang kampungku nggak senang sama aku, yang penting Allah senang denganku, gitu, ya. Seberapa lama sih orang netizen itu senang? Seberapa lama? Antum nih buat kontroversial sebentar, oke? Paling 2-3 bulan orang udah lupa. Tapi kalau Allah pernah lupa nggak? Allah nggak pernah lupa. Allah nggak pernah lupa. Maka jangan pernah membuat suatu keridhaan untuk makhluk, tapi Allah Khalik tidak ridho sama kita dalam isu apapun, dalam pengertian ilmu apapun, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa yang saya suka di kitab ini sebagai pengkaji hadis dari 2004, ya, belum lama ya, dari 2004, belum lama kan? Di riwayat yang ke-212, Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan satu riwayat tentang cara memahami, jadi berita atau data yang menyebutkan makna salah satu kisah Nabiullah Khadir atau Khidir alaihissalam, yang ia ketemu ada 2 anak yatim, terus ada jidar, dinding yang kemudian dia berdirikan tapi dia nggak minta upah, ya. Disebutkan di sini dari Musa bin Ja'far bin Abi Katsir dari pamannya, qala balaghani fi qaulillahi ta'ala, sampai makna satu ayat kepadaku, dan ini juga diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Jadi ketika itu diangkat, ternyata disebutkan di Quran, amal jidar, kata Sayyidina Khadir, adapun dinding atau ya, tiang, faqana li ghulamain yatimain, itu tadi rumah milik 2 anak yatim fil Madinah, di kota, wa kana tahtahu kanzun lahuma, di bawah tebing dinding runtuh atau tiang runtuh itu ada warisan orang tuanya, kanzun lahuma, ya. Apa yang kemudian yang menarik dari kitab ini, ternyata di box yang ada di situ, harta waris, harta karun, ada tulisan yang akan menjadi panduan 2 anak yatim ini hidup. Kalau bagi orang yang suka cari harta karun, yang dicari duitnya. Tapi Al-Khadir alaihissalam, yang dia maksud, kalimat inilah yang disebut warisan yang sebenarnya. Kalimat apa yang diwariskan di situ? Mau dengar? Nah, ini berkaitan dengan takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaban liman aiqana bil maut kaifa yafrah. Sungguh aneh, siapa orang yang yakin mati akan menjelang, terus kok dia masih bergembira, bergembira tanpa
Akhlak itu nyebutnya apa? Orang yang terlalu happy tapi nggak ada normanya. Kita lagi cari pada dan kata bahasa Indonesia aja nih. Euforia. Ya. Bagaimana mungkin orang katanya dia percaya akan ada kematian, yafrah. Dia euforia atas apa yang dia dapat dari dunia. Ya. Ajaban liman aiqana bil hisab. Sungguh aneh orang yang yakin akan ada nanti hari hisab. Kaifa yadhak. Bagaimana mungkin dia tertawa, terbahak-bahak dan lupa kepada Allah. Ya. Nabi mengatakan la tuqsirud dhahak fa innahu yumitul qalb fa innaha tumitul qalb. Jangan banyak-banyak ketawa yang berlebihan karena itu mematikan hati. Jadi boleh ketawa, boleh, tapi jangan ketawa yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaban liman aiqana bil qadar kaifa yahzan. Nah, ini tentang kita, tentang kajian kita. Sungguh aneh orang percaya takdir tapi dia larut dalam kesedihan atas takdir buruk yang dialami. Diulangi. Ajaban, sungguh aneh liman aiqana bil qadar, siapa yang yakin, ngaku yakin kepada takdir, kaifa yahzan, kok dia masih sedih terhadap takdir buruk yang menimpanya. Katanya percaya sama takdir. Kalau yang lagi nyalon, takdir buruknya apa? Ya, dalam pikiran dia belum tentu. Kalau orang terpilih dengan cara tidak baik, itu takdir buruk atau takdir jelek? Buruk. Kalau orang terpilih jadi anggota dewan, jadi pejabat, tapi asbab itu dia kemudian menjadi koruptor, itu takdir buruk apa baik? Maka takdir buruk itu bukan yang kita persepsikan. Siapa tahu kalau antum jadi caleg terus lolos jadi koruptor, maka Allah nggak mau lolosin. Terus bagaimana dengan orang-orang yang kemudian dia terpilih dan dia koruptor? Itu yang disebut dalam Al-Quran, ya, yang disebut juga di hadis. Kalau di hadis Bukhari lebih enak lagi kalimatnya, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang sudah jelas namanya di sorga atau neraka. Siapa yang namanya tidak dihapus dari sorga, maka dia dimudahkan masuk sorga. Siapa namanya yang tidak dihapus dari neraka, maka dia akan mudah sekali beramal-amal neraka. Kalau diajak beramal itu sulit. Nah, itu ciri-ciri itu orang ahli neraka tuh. Kalau diajak buat-buat yang nggak benar, itu mudah. Nah, kita yang mana? Semoga kita yang dimudahkan Allah kepada surga, amin ya rabbal alamin. Lalu beliau mengatakan, ajaban, bukan beliau ya, teks yang ada di situ, ajaban liman yarad dunya wa zawalaha wa taqallubaha bi ahliha kaifa itma'in ilaiha. Sungguh aneh orang yang sudah melihat hakikat dunia, bahwa dunia itu rusak, dunia itu nggak ada yang abadi. Semua orang tahu ya, sampai jadi lagu kan, artis aja tahu gitu. Orang yang kita anggap nggak ngerti agama aja ngerti. Wa taqallubaha bi ahliha, dan bagaimana dunia itu tidak pernah abadi kepada orang yang ada di dalamnya. Kaifa yatma'innu ilaiha, bagaimana bisa dia senang kepada dunia? Gimana tuh? Kebalikan kita semua ya. Lalu di ujung teksnya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Besar kemungkinan itu ditulis dalam bahasa Suryani, ya, dalam bahasa apa? Bahasa Suryani. Tapi ini terjemahan versi bahasa Arabnya. Mohon maaf, yang kerja ada pensiunnya nggak? Maka jangan cinta sama kerjaan, senang aja. Jadiin hobi. Orang kalau hobi dia nggak stres. Ya, dia kalau orang hobi ada barang baru tertantang nggak? Tapi kalau antum merasa itu kewajiban, beban, ada perintah baru, ada tugas baru, itu beban. Ya, pasti stres itu. Saya hobinya ngajar, mau ngajar kitab aja boleh. Ya, tapi jangan suruh saya ngajar ilmu yang saya nggak suka. Ya, saya suka baca qiraat, tapi saya nggak suka ngajar qiraat. Kalau mau nyiksa saya, suruh saya ngajar qiraat. Qiraat yang 7, tahu qiraat yang 7? Ya, qiraat Ibnu Katsir, qiraat Nafi', qiraat Asim, macam-macam itu. Saya suka mempraktekannya, membacanya, tapi nggak suka ngajarinnya, karena emang dasarnya nggak di situ. Ya. Antum nih contoh, senangnya apain? Senangnya kajian apa? Nah, kalau jadi murid jangan milih-milih. Kalau jadi guru boleh. Kalau jadi murid jangan bilang gua nggak suka tasawuf, gua nggak suka fikih. Jangan gitu. Gua suka guru. Apapun yang diajarkan saya suka. Gitu.
Jangan kemudian gurunya lagi bahas fikih nggak seru, ente aja jadi guru. Ya, ama guru jangan pilih-pilih. Kalau guru itu sudah menjadi pintu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang diajarkan pasti dia jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir ditulis apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tidak hanya di aras tulisan la ilaha illallah Rasulullah. Terakhir tadi peti yang ada isinya barang-barang berharga, ternyata yang paling berharga adalah kalimat ini. Itu yang disebutkan zudlahuma. Itulah perbendaharaan yang sebenarnya, bukan emas yang ada di dalamnya. Inilah emas yang sebenarnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Di hadis yang ke-215, Imam Al-Baihaqi menyebutkan tentang hakikat iman. Apa kata beliau? Inna likulli syai'in haqiqah. Segala sesuatu ada hakikatnya. Jadi belajar ilmu hakikat bukan bid'ah ya. Itu anjuran Nabi Muhammad SAW. Wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman. Seseorang belum sampai kepada ilmu hakikat iman hatta ya'lam, sehingga dia mengetahui annama asabahu lam yakun liukhti'ahu wa ma akhtahu lam yakun liusibah. Kalau terjemahan bebasnya, orang nggak ada salah takdir, takdirnya nggak akan ketukar, jodoh nggak ketukar, rezeki nggak ketukar. Apa yang kita alami itu emang hak kita. Itu bahasa bebasnya ya. Jadi apapun yang antum alami, jangan salahkan orang mulai hari ini ya. Kalau kita jatuh, kita nggak usah bilang oh karena si anu gitu, saya disenggol dia, nggak usah ngomong gitu. Cukup katakan ini takdir, sudah ya. Orang yang bisa memintas itu, satakunu min as'adin nas, dia akan menjadi orang yang paling bahagia ya. Barangkali itu hadis kita pada hadis tentang takdir pada bulan ini ya. Insyaallah kita lanjutkan di bab ini, nanti ada versi tasawufnya. Ini kitab iman, tapi ada bab tasawufnya, karena bab iman tanpa tasawuf kering. Dan beliau menyebutkan riwayat dari Nabi, para sahabat tabi'in yang berkaitan dengan bab-bab ketasawufan hari ini, yang berkaitan dengan iman ya. Dan ini bocorannya ya, rukun iman itu sulit dipahami kalau orang nggak bertasawuf. Mulai dari bab wujud Allah sampai bab takdir, kalau nggak lewat bertasawuf itu mustahil. Dan pernah dalam tasawuf dikasih contoh caranya ya. Semoga Allah berkahi kita dan panjangkan umur dalam kebaikan ketaatan. Amin ya rabbal alamin ya. Silakan. Baik, terima kasih Bu ya. Kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Jamaah perempuan 1 dan laki-laki 1 sudah siap untuk bertanya. Dari jamaah wanita terlebih dahulu. Bu, maaf lewat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat Buya beserta keluarga, amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya sederhana sekali Buya. Di hari-hari saya dengan anak saya, kan anak saya tuh di pesantren. Biasanya anak-anak pondok kan suka tergoda mulai merokok gitu kan. Nah, saya sebagai ibu kan tentu mengharapkan, Bu, mudah-mudahan anakku nggak sampai, jangan. Kan kita juga sebagai ibu pasti selalu mengingatkan terus. Tapi kan jawaban dari anak biasanya, itu takdir mah, takdir mama tuh semua gerakan Allah, dia bilang gitu. Jadi saya nggak bisa nggak bisa jawab. Itu yang pertama. Terus sekarang nih Bu ya, anak-anak kan senang main game ya, walau mau yang kuliah maupun yang pondok, kalau pulang ke rumah pasti berlama-lama sama temennya. Jadi kita sebagai orang tua suka mau mengingatkan tapi takut salah, diingetin juga seperti sudah candu gitu. Nah itu aja Bu ya. Terima kasih. Bagaimana solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang biasanya khawatir sama anak muda itu orang tua. Anak mudanya happy aja. Betul nggak? Orang tua yang udah jadi orang tua ngelihat anaknya main, khawatir nggak? Emang orang tua itu diuji dengan kekhawatiran urusan anaknya dari kecil sampai dia dewasa. Jadi nggak ada ceritanya tuh anaknya udah kuliah, udah nikah, terus nggak khawatir, tambah khawatir. Jadi itu berarti Bu orang tua yang normal. Kabar gembiranya kabar tidak gembiranya apa? Ibnu Athaillah Iskandari menukil dari ulama-ulama salaf ya, ada satu kalimat dari
Abul Abbas Ibn Atta. Apa kata beliau? Dharu at-tadbir wal ikhtiyar. Jangan terlalu masuk kepada jalan takdir Allah. Ya. Anak kita itu jalan takdirnya yang menguasai siapa? Allah. Termasuk takdir kita, takdir suami. Jadi kalau suami keluar kota, nggak usah kemudian kepikiran macam-macam, udah yang genggam dia kan Allah Subhanahu Ta'ala. Anak kita keluar, nggak usah khawatir amat. Ya. Kita ada, yang jaga anak kita siapa? Kita nggak ada, yang jaga anak kita siapa? Sudah? Oke. Nah, bagian terakhir, kalau anak suka nge-game, ya wajar, anak sekarang itu bingung mau nge-game di mana, kan udah nggak ada lagi. Kalau kita dulu di mana mainnya? Di kali gitu ya. Kalinya udah jadi kali Ciliwungnya udah nggak beres. Ya, kita dulu kalau mau main kita cari lapangan, bolanya nggak mesti bola yang bagus, bola yang peot-peot aja kita mainin. Sekarang main futsal bayar. Ya, hari ini tuh cuma beda aja dengan kita dulu dalam bab formnya, bentuk zahirnya sebenarnya sama. Manusia dulu sekarang kan sama aja tabiatnya, suka main-main, karena dunia itu main-main Ibu. Innamal hayatud dunya laibun wa lahun. Dunia itu main-main, dan sebaik perhiasan dunia itu pasangan yang soleha. Jadi perempuan itu bagi laki-laki itu adalah game terbaik, dan sebaliknya laki-laki bagi perempuan itu game terbaik. Kalau game jangan terlalu serius dong. Ya kalau gagal pulang lagi gitu kan. Ya betul nggak? Apalagi kalau sudah tahu keyword-keywordnya kan lebih enak. Tapi nggak seru sih kalau tahu banyak. Jadi nggak seru mengalaminya. Oke, bagaimana kalau anak kita begitu? Saya bukan ingin pasrah dalam bab ini. Sederhana aja. Anak kita di pesantren udah serius. Kalau dia pulang ke rumah, dia kan happy. Biar dia kan komunitas, tinggal kita kontrol. Tugas orang tua itu yang disebut orang tua dalam bahasa Arabnya Rabbayani Shaghira. Apa mana Rabbayani? Rabbayani dari Rabba itu murabbi. Murabbi itu orang yang mendidik, mengarahkan. Murabbi itu tidak ada murabbi dengan mengancam saja. Dia juga memberikan yang happy untuk anaknya. Ya alhamdulillah, saya waktu kecil oleh ayah saya almarhum dibiarin naik gunung, ya, dibiarin berenang. Yang penting jangan berenang di tempat yang bahaya atau di tempat yang jorok. Itu dibiarin. Dibiarin ngegame dulu. Gimana anak kecil, gimana sih anak bolang? Jadi kita dulu ngebolang, ngegame-nya. Hari ini anak-anak nggak ngerti cara ngebolang. Jadi Ibu kasih dia kesempatan, jangan terlalu di-cut. Anak sekarang nggak boleh main handphone, jangan begitu. Emaknya di depan anaknya main handphone, terus anaknya dilarang. Sama kayak bapak nih ngelarang anak ngerokok, terus bilang, kamu jangan rokok, itu sudah ngerokok depan anaknya. Ya. Gimana kalau anak ngerokok? Ya inilah masalahnya pesantren, Bu. Pesantren itu unik. Semua bab itu ada hukumnya. Dan 90% ulama pesantren itu memang merokok. Hanya 10% yang tidak merokok. Ini hitungan kasar. Terus kalau ada ustadz mengatakan kalau yang merokok bukan ulama, saya pertanyakan keulamaan dia itu. Ya. Oh di Saudi Darul Ifta mengharamkan. Iya dia mengharamkan dari sisi kesehatan yang ujungnya mudarat. Pakai hadis-hadisnya dhaif, la darar wala dirar. Ya. Tidak boleh mudaratin dirinya dan orang lain. Kan gitu. Cuma guru saya ini semuanya ngerokok kecuali Kiai Ali Mustafa Yakub yang ngajar di sini. Ya, ada 1-2 lah yang nggak ngerokok, hampir semua. Syekh Yasin Al-Fadani ahli hadis itu shisha. Ya, tapi kasih tahu mereka, Bu, kamu boleh ngerokok nanti kalau sudah dewasa. Gituin aja, bahasanya gitu aja. MUI kita sudah punya fatwa, MUI kan dekat nih. Fatwa MUI tentang rokok haram mutlak atau 3 hukum. Hukumnya 3: mubah, makruh, haram. Wah itu keren tuh, baru ulama tuh yang keren tuh begitu. Ya, kalau satu hukum bagi saya itu dipertanyakan ulamanya itu, karena ulama itu orang yang paling elastis dalam bab muamalat. Saya tuh mau tanya, rokok ada nggak di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada nggak rokok zaman Nabi? Nah, ada. Mana dalilnya? Benarkah riwayat bahwa rokok itu kencingnya setan? Nggak ada hadisnya. Giliran begitu gadis palsu. Kalau nggak suka ngerokok, nggak usah ngerokok aja. Ya. Saya mengharamkan rokok itu lama, Pak. Tapi guru saya ngerokok semua. Lah gimana itu? Apa saya lebih alim dari guru saya? Kami punya guru di Banjar, itu ahli sanad. Namanya Guru Wildan. Lebih dari 20 tahun di Mekah. Berguru ke Syekh Yasin Al-Fadani, ke Syekh Muhammad Zain Boyan, Syekh Abdul Hamid bin Amin Al-Banjari Al-Makki, murid-murid Syekh Muhammad Ahyad, Syekh Mukhtar.
Dan beliau rokoknya bukan rokok Indonesia, rokok Dunhill, Pak. Jadi kalau nggak ngerokok, cukup katakan saya tidak ngerokok. Saya pakai fatwa ulama yang mengharamkan, tapi saya tidak memfatwakan ini kepada orang lain. Gitu aja, selesai. Ya, lu biasa aja, santai aja. Jangan pakai hadis palsu kencing setan. Ya, tahu nggak antum di Jawa Timur itu yang bikin rokok itu kiai. Ya, ada rokok sin itu kan namanya. Rokok ST itu yang mursyid Toriko apa Siddiqiyah ya, itu mursyid Toriko. Kalau orang Madura tuh ya belum lahir udah ngerokok katanya gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nggak usah terlalu khawatir Bu ya, ini bukan saya ingin nyuruh Ibu ngerokok, tapi nggak usah terlalu maksakan konsep kita kepada orang yang hidup di luar diri kita. Oke? Sudah cukup. Satu lagi. Oke. Satu pertanyaan Bu ya, bagaimana kalau ada orang Indonesia sangat membanggakan orang Arab? Ini pertanyaan maksudnya apa ini? Kita sholat pakai bahasa apa? Bener? Jangan-jangan itu pakai bahasa Suryani. Bener pakai bahasa Arab? Coba yang mau dengar Bismillahnya, Bismillah nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baca Assalamualaikum dong. Bukan salam ya. Bukan selamat pagi tuh. Jadi sholat kita aja pakai bahasa Arab, maka kita nggak bisa juga benci kepada orang Arab. Tapi bedakan, Arab sebagai kalam Allah itu suci, berarti dia bahasa Allah yang mengilhamkan bahasa, mewahyukan bahasa. Tapi orang Arab suci nggak? Orang Arab sama nggak kayak kita? Yang jorok otaknya jorok, gitu. Yang jahat ya jahat, yang koruptor ya koruptor, zalim ya zalim, yang adil ya adil. Maka kita berbangga kepada orang Arab karena Nabi kita orang Arab. Imam Syafi'i orang mana? Orang Sunda atau orang Arab? Imam Ahmad bin Hanbali orang Arab. Imam Malik Arab Madinah. Abu Hanifah Arab Kufah. Sayyidina Ali, Ubadah bin Samit, Abu Dzar al-Ghifari. Itu yang antum jarang dengar tuh ya. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman itu orang mana? Orang Batak? Kan bukan. Jadi kita itu cinta kepada orang Arab karena Nabi kita, sahabat-sahabatnya, tabi'innya kebanyakan orang Arab. Dan Quran kita bahasa Arab. Tapi orang Arab yang hari ini sama juga, kalau dia ngikut Nabi, Nabiyan Arabiyan, kita cinta sama mereka. Sebagaimana mereka juga cinta sama kita. Ya. Adapun masalah kemudian kehilangan identitas, itu ya saya nggak sepakat. Makanya hari ini saya pakai atasnya kopiah hitam, bawahnya gamis. Udah lihat Bu? Maksudnya apa? Ya kita nggak akan berpakaian itu kemudian menjadi orang Arab. Boleh nggak pakai baju Arab? Apakah saya pakai baju Arab jadi orang Arab? Ini baju dari mana nih? Koko. Jadi orang Cina nggak? Ini apa nih? Mereknya apa nih? Zara? Bukan? Jadi orang Eropa nggak nih? Kan nggak juga. Makanya saya pakai rida. Ini dari Lombok. Karena menurut saya motif apa namanya, sorban orang Indonesia itu lebih kreatif daripada orang Yaman, garis-garis. Ya oke sih, nggak apa-apa. Coba bagi saya dia lebih kreatif. Coba lihat Pak. Ya maksudnya apa? Kita berbangga kepada orang Arab dan Arab karena Nabi kita orang Arab. Tapi Abu Jahal orang mana? Arab juga. Maka cinta kepada Arab itu biqaidin wa syartin. Karena ada satu kaidah, satu kaid, ada satu syarat. Karena ada nurullah, iman kepada Allah, ada ilmu Allah kepada mereka. Ya, sesederhana itu sih. Ya. Jadi nggak berlebihan juga, kita nggak fanatis. Apalagi konflik-konflik hari ini nasab nih, saya cuma pesan, yang lagi konflik ini dua-duanya mengaku zuriat Nabi Muhammad SAW. Satu jalur Wali Songo, satu jalur Ba'alawiyah. Apa sikap kita? Saya sudah cut dari awal, makanya saya nggak masuk ke konflik itu dan nggak diundang, alhamdulillah kan, karena kita nggak ada urusan. Kita nggak ada urusan. Kenapa? Kita cinta Nabi dan zuriat Nabi Muhammad SAW. Mau dia zuriat Wali Songo, mau dia zuriat Ba'alawi, ya, maka antum jangan coba-coba kemudian ikut-ikutan ngomelin salah satunya. Kenapa? Siapa tahu salah satu mereka atau semua mereka betul-betul zuriat Nabi Muhammad SAW. Kita cuma berharap nanti ada orang yang sepuh, yang berkarisma, bisa kemudian mengademkan itu, mengislah itu. Fa aslihu baina akhawaikum, islahlah antara dua saudaramu. Yang anti Ba'alawi hari ini, yang membatalkan nasab Ba'alawi, Muslim, saudara kita. Yang satu lagi, yang Ba'alawi, saudara kita juga gak? Itu saudara kita semua, kecuali dia bukan saudara antum lagi. Ya, innamal mu'minuna
orang beriman itu bersaudara. Betul di sana sini ada oknum-oknum baik dari keturunan Wali Songo atau keturunan Ba'alawi, ada 1-2 mereka yang berkasus. Kita nggak akan pukul rata, tapi ini juga ada hikmahnya. Ya, mungkin nasab ini bagi sebagian orang sudah jadi berhala, maka Allah setting kejadian ini dan kita ridho kepada Allah. Raditu billahi robba. Kita sedang tunggu rahasianya apa. Ya, kita nggak akan ngumpat-ngumpat siapa-siapa. Ya, karena guru saya banyak juga yang habaib dan banyak juga yang bukan habaib zuriat Wali Songo. Ya, antum jangan jadi yang ketiga Wali Songong. Ya, cukup. Gimana Pak? Masih ada waktu? Masih ada 1, siapa? Silakan. Antum ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan saya sederhana itu ya, bagaimana dengan amalan yang karena pingin rezeki lancar gitu, apakah itu boleh atau tidak? Iya. Oke. Ya, tanya antum apa? Apakah malaikat bisa? Oke, Mahfuz, Bapak apa? Ya kenceng Pak, saya bacain. Oke. Pertanyaannya? Oke, baik. Baik. Oke, baik. Sudah sampai ya? Ya. Bolehkah zikir? Udah 3 Pak. Bolehkah zikir untuk lancar rezeki gitu ya? Gimana, boleh nggak? Boleh, tapi elok nggak? Zikir itu untuk mengingat Allah. Allah itu sang pemberi rezeki, bukan si rezekinya. Rezeki makhluk, Allah bukan makhluk. Zikir itu untuk lagi. Rezeki makhluk, Allah bukan. Kalau zikir tujuannya mengingat yang bukan makhluk. Oke? Tapi kalau ada orang berzikir, bersolawat, rezekinya jadi lancar, itu nggak ada masalah. Misalnya zikir ini manfaatnya melancarkan rezeki, itu benefit, bukan tujuan. Maka orang Islam mesti belajar kecerdasan. Ada yang disebut maqasid, tujuan. Ada yang disebut manafi', fawaid, faidah. Faidah itu bukan tujuan. Faidah zikir bukan tujuan zikir. Oke, faidah zikir bukan tujuan zikir. Oke. Sudah terjawab? Jadi kalau zikir untuk apa? Mengingat Allah semata, jangan kasih syarat-syarat lagi. Allah cemburu. Allah cemburunya lebih cemburu dari semua perempuan yang mencemburu. Ya. Oke, apakah malaikat dapat melihat lauh mahfuz? Ada malaikat yang diizinkan lauh mahfuz, ada yang tidak. Seperti malaikat Aliyin, kayak Jibril, Karubiyin, ya itu boleh diizinkan melihat lauh mahfuz. Kalau malaikat-malaikat bumi, malaikat yang bertugas di pohon-pohon, itu nggak diizinkan. Yang bertugas untuk bagi-bagi hujan, dia hanya dapat bagian catatan teringan dari lauh mahfuz. Lauh mahfuz menuliskan rezeki bapak apa, nanti mereka bagi cuma bagian kita aja. Jadi malaikat itu juga ada yang malaikat tinggi, ada malaikat tengah, jadi ada langit tengah itu, ada yang kemudian di bumi. Ya, dia baru pergi kalau orangnya sudah selesai rezekinya baru dia pergi. Ada malaikat yang dia cuma pagi sampai sore udah balik, sore ganti lagi sampai pagi balik. Ada malaikat yang hanya turun ketika ayat tertentu dibaca, malaikat yang relate dengan ayat itu dia turun. Jadi setiap kali antum baca zikir itu ada malaikat khusus. Baca salawat malaikatnya beda lagi. Baca zikir Allahu Akbar malaikatnya beda lagi. Itu beda-beda malaikatnya ya. Ada yang malaikatnya dia bisa mendengarkan cuma zikir. Itu lain-lain ya. Jadi kalau yang pertanyaannya bolehkah malaikat, bisakah malaikat lauh mahfuz? Ada yang bisa, ada yang tidak. Sama, adakah manusia diizinkan mengintip lauh mahfuz? Ada yang bisa, ada yang tidak. Nabi Muhammad SAW diizinkan Allah bahkan lewatin lauh mahfuz langsung ke Maras. Berarti Nabi sudah baca takdir kita belum? Udah, apa kata Nabi? Ada orang lagi perang nih ya? Paling banyak bunuh orang, musuh. Apa kata Nabi? Finnar, dia masuk neraka. Gak ada orang percaya. Sekian kali orang ini 2 kali 3 kali bolak-balik Nabi, ya Rasulullah, dia membunuh orang kafir luar biasa, di jihad kepada Allah, di jalan engkau, di jalan Allah luar biasa. Maka hati-hati, pejuang-pejuang harokah hari ini belum tentu semuanya alun nar, alul jannah. Siapa tahu Nabi yang Nabi katakan itu alun nar ya. Kenapa? Dia bukan berjuang karena Allah, dia berjuang karena emosinya.
bukan fillah tapi fi nafsihi. Ya, zahirnya bajunya baju Islam, gitu ya. Jadi Nabi sudah baca, dan betul ternyata dia luka-luka berat, sudah nggak sanggup gerak, dia ambil belatinya, dia tusuk, mati bunuh diri. Jangan coba-coba bunuh diri. Ente nggak diterima di langit, nggak diterima di bumi. Ngawang, nggak boleh ke bumi, nggak boleh ke langit, nggak boleh ke timur, nggak boleh ke barat. Terus di mana tuh orang? Di mana tuh nasib mereka? Maka orang-orang yang mati bunuh diri, saya nggak tahu mau diapa itu. Wallahu alam ya. Belum, Nabi nggak pernah buka cara memberesin mereka itu. Nabi nggak pernah buka, masih kita buka. Tapi Nabi pernah mengatakan, sholatin dia, aku tidak menyolati dia. Tetap disolatin kalau dia muslim, ya. Amal dia amal kufur, tapi dia tidak kafir. Terakhir, bab rokok ya. Bapak penganut fatwa Saudi dan Darul Ifta, tapi 95% lebih kiai di Jawa beda sama bapak. Kita nggak boleh paksa mereka, dan itu nggak ada urusan. Kiai-kiai itu bapak, itu bagi duit lebih banyak dari bapak bagi duit. Ya, nggak ada urusan dengan masalah itu. Itu bukan masalah dia pelit nggak pelit. Itu bukan masalah pelit nggak pelit. Maaf Pak Dokter mungkin mengharamkan rokok. Ini ada Pak Dokter pada depan saya, samping saya. Ya, beliau lebih ngerti haramnya rokok secara kedokteran. Oke, jadi itu bukan masalah ekonomi bagi ulama-ulama itu. Justru bagi mereka menghidupkan ekonomi. Ya, saya udah ketemu beberapa orang pengrajin rokok. Itu dia bisa menghidupkan banyak orang. Ya, saya mau tanya antum nih terakhir aja. Ini kita pakai analog. Lebih bayar rokok apa nasi? Ayo kita haramkan nasi. Gitu, nggak begitu logika hukum Islam. Logika hukum Islam itu khas, bukan pakai analog ala kita. Dia punya analog sendiri, ya. Jadi boleh bapak punya pandangan begitu, itu bagus. Tapi jangan paksa orang-orang yang kiai-kiai kita yang hebat-hebat itu dengan pikiran kita. Saya tidak pernah maksa guru saya dan tidak pernah meninggalkan guru saya ketika dia ngerokok. Ya, saya biarin aja. Kenapa? Emang saya lebih alim dari dia? Gitu. Apa bapak lebih alim dari kiai saya? Ya, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.